Saudara-saudara, setelah melihat kemuliaan Allah, maka hidup manusia menjadi berubah. Mengapakah hidup kita tak pernah berubah? Karena kita lihat kita sudah cukup, karena kita lihat lebih baik dari orang lain sekitar kita, maka kita hidup dalam kerutinan, kita hidup dalam cara seperti mesin, kita hidup tidak kemajuan. Berapa banyak orang namakan diri orang nama Kristen, dari kecil sampai mati doanya sama. Dari kecil sampai dia tua hidupnya sama, kelakuannya sama, pembicaraan sama, rutin ke gereja, rutin baca kitab suci, rutin hidup diam dosa, tidak pernah mengalami perubahan. Karena apa? Karena engkau hidup sebagai orang Kristen yang terus menerus hanya melihat dirimu sendiri. Engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kapankah hidup itu berubah? Hidup berubah setelah engkau melihat kemuliaan Tuhan, lalu membandingkan hidup sendiri dengan kemuliaan Tuhan yang engkau lihat. Engkau merasa diri terlalu jauh dari Tuhan. Mengapakah ada orang yang sangat egois, akhirnya menjadi orang yang begitu besar hati melayani dia ladang Tuhan? Mengapa ada orang yang begitu dingin, akhirnya hidup begitu berkobar-kobar mengabarkan Injil kepada orang lain? Mengapa ada orang yang begitu keras hatinya, setelah perubahan hatinya menjadi lembut seperti es batu yang meleleh menjadi air mengalir? Seperti es batu yang tinggi setelah hancur lereng menjadi merata karena perubahan yang terjadi. Mengapa perubahan terjadi? Apakah engkau pikir Stephen waktu dilahir memang suka mengabari Injil seperti ini?
Tidak. Siapa yang umur 72 masih mau berteriak seperti ini? Apa yang kau lihat hari ini adalah sesuatu hidup yang membuktikan ada perubahan yang pernah terjadi. Saya sama seperti kamu, dilahirkan sebagai bayi. Saya seperti kamu, dari kecil menjadi orang makin besar melalui makan, tidur seperti orang biasa. Tapi pada satu hari, pada waktu aku melihat kemuliaan Tuhan, hari itu saya sadar berapa malu adanya saya. Pada waktu saya melihat kesucian Tuhan, saat yang sama saya baru mengerti berapa najis adanya saya. Pada waktu saya melihat keadilan kebenaran Tuhan, baru sadar berapa tidak adil, tidak benarnya saya. Pada waktu kita melihat kebajikan Tuhan, baru kita sadar berapa jahat, berapa tidak layak adanya kita. Saudara-saudara, engkau tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah gerak, engkau tidak pernah mau ada kemajuan. Karena engkau sudah puas dengan dirimu. Engkau bertahun-tahun sama hidupnya. Tingkah lakumu, pikiranmu, motivasimu, hati nuranimu. Tidak ada perubahan. Karena engkau tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Apakah bedanya Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan dan setelah bertemu dengan Tuhan? Sebelum bertemu dengan Tuhan, Paulus sombong. Paulus menghitung jasa sendiri. Paulus anggap dia orang beragama. Paulus anggap dia sedang melakukan segala aktivitas agama lebih dari orang lain. Paulus berkata di dalam kitab suci, saya orang Yahudi. Saya umur 8 disunat. Saya masuk ke rumah sembahyang. Saya menghafal Taurat. Dan saya melakukan semua hukum dari Tuhan. Saya lebih baik dari orang lain. Paulus menganggap diri lebih baik dari orang lain. Paulus belajar teologi, belajar kitab suci, menghafal firman Tuhan, menjalankan 10 hukum. Dan dia masuk ke dalam sekolah yang tertinggi pada zamannya. Berada di bawah profesor, guru besar Gamaliel. Itu satu kebanggaan. Saya percaya Paulus orang kaya. Karena dia rumahnya bukan di Yerusalem. Rumah dia ada di Tarsus. Saya percaya lebih daripada 500 kilometer. Mungkin sampai 1000 kilometer. Jauh daripada Yerusalem. Dia harus dari Tarsus pergi ke tempat Antioquia. Pergi ke kota lain. Lalu ke Tirus. Lalu dari utara turun ke Galilea. Turun ke Yordan. Turun ke Yerusalem. Menjadi murid dari seorang profesor besar. Sama seperti engkau mengirim anakmu sekolah di luar negeri. Membayar uang yang banyak. Sampai mereka mendapat titel yang tinggi. Baru kembali ke Indonesia. Paulus berada di kota Tarsus. Kota berada di Turki sekarang. Dia bukan orang yang dilahirkan di tempat Palestina. Dia bukan orang yang dilahirkan di Yerusalem. Dia harus menjelajah banyak kota. Menjelajah banyak provinsi. Sampai di Yerusalem. Belajar di bawah Gamaliel. Tapi saudara-saudara sekalian. Banyak orang kirim anak ke Amerika. Sudah pulang, doktrinnya hilang. Moralnya hilang. Tidak lebih mencintai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Paulus setelah dikirim ke Gamaliel, dia sudah belajar, dia menjadi pemuda yang terkemuka, menjadi pemuda yang paling pintar, menjadi pemuda yang pengetahuan, tidak kalah sama orang Farisi manapun yang dilahir dan besarkan di Yerusalem. Dia boleh menjadi pemimpin besar dan dia dipercayai oleh itu seorang yaitu imam yang besar. Sehingga dia mendapatkan surat boleh pergi untuk menganiaya orang Kristen. Paulus menganggap diri adalah orang beragama. Dan dia membela agama. Dia adalah orang setia kepada Yudaisme. Maka dia pergi minta surat kuasa untuk menganiaya orang Kristen. Surat kuasa yang diberikan oleh imam besar. Itu tidak gampang diterima oleh orang biasa. Karena orang biasa yang tidak mempunyai hak seperti dia. Tak mungkin dipercayai. Tapi Paulus minta langsung diberikan. Dan dengan surat itu dia dianggap sah. Boleh melakukan segala sesuatu. Menurut perintah daripada rumah agama di Yerusalem. Dan dia akan mempenjarakan. Dia akan menganiaya. Dia akan memukul orang Kristen. Karena dianggapnya orang Kristen adalah orang yang melawan agama mereka. Orang Kristen adalah orang murtad. Orang yang melawan, berontak kepada orang-orang yang mendapatkan pengajaran Musa. Bukankah Allah telah memberikan hukum melalui malaikat kepada Musa. Supaya Musa mengajar kepada Israel dari zaman ke zaman.
Perjanjian baru adalah terkumpul daripada Taurat dan Nabi. Di dalam Taurat manusia mengenal perintah Tuhan. Di dalam Nabi manusia mengenal kalau tidak bertobat Tuhan akan menghakimi manusia. Tetapi Taurat dan Nabi bukan paling penting. Karena baik di dalam Taurat baik di Nabi, yang paling penting adalah Tuhan janji mengirim Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dari Taurat, dari Musa, dari Daud punya Mazmur, dari nabi-nabi, dari semua yang diutus oleh Tuhan. Berita yang paling penting adalah Kristus akan datang ke dunia. Jadi banyak orang pikir saya kalau sudah melakukan Taurat saya cukup. Tetapi ada sebagian orang mikir kita harus menanti Mesias datang. Kalau Mesias datang, dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Mesias datang, dia akan membawa kerajaan Tuhan turun ke dalam dunia. Kalau Mesias datang, Israel akan terlepas daripada segala tindasan dan dari belenggu serta segala penganiayaan orang kafir. Saudara-saudara, orang Israel sudah pernah ditawan ke Babilonia selama 70 tahun. Orang Israel ditawan lagi sama orang Assyria dan pergi ke Assyria beratus-ratus tahun. Orang kafir telah menindas orang Israel, menginjak-injak akan Taurat dan menghina akan Yehova, Tuhan dari orang Israel. Dan mereka terus berdoa siang malam, oh kirimlah Mesias. Kirimlah Mesias datang ke dalam dunia. Lepaskan kami daripada tindakan orang kafir. Lepaskan kami daripada pengantian daripada Romawi. Saudara-saudara, pada abad ke-8 kerajaan Romawi didirikan. Dan mulai dari itu ber-700 tahun terus menerus mengalahkan bangsa-bangsa yang banyak. Baik di Eropa maupun di Afrika Utara dan di Asia Barat. Tentara Romawi yang begitu keras, begitu kejam, menawan semua bangsa yang kalah perang menjadi budak melayani dalam kerajaan mereka. Dan salah satu provinsi yang akhirnya digabung ke dalam kerajaan Romawi yaitu Yerusalem, yaitu Yuda. Saudara-saudara, pada waktu bangsa Yehuda terkurung dan berada di bawah tindasan daripada kerajaan Romawi, maka orang Yahudi tahu mereka sekarang tidak bisa lagi berbakti kepada Tuhan dengan bebas seperti dulu. Dan orang Yahudi dengan nasionalismenya, mereka sangat benci kepada orang Romawi. Mereka sangat cinta secara patriotis, mencintai akan agama sendiri. Ingin bangsanya sekali lagi diberikan perlepasan, kebebasan, dan boleh berbakti kepada Tuhan seperti nenek moyang mereka. Dan orang-orang Yahudi di seluruh wilayah yang di luar Yehuda kirim anaknya yang paling pintar belajar di Yerusalem supaya besar menjadi penerus daripada pembela agama Yahudi. Dan disitulah Paulus adalah seorang Yahudi yang dikirim dari provinsi yang lain datang ke Yerusalem belajar di bawah Gamaliel. Zaman Paulus belajar di bawah Gamaliel, dia melihat orang Israel mendapatkan dua ancaman. Pertama, ancaman dari kerajaan Romawi secara politik. Kedua, ancaman daripada orang Nazaret yang namanya Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah seorang dari Nazaret, seorang dari Galili yang telah mengacaukan iman Yahudi, membuat banyak orang percaya kepada dia. Sehingga di dalam kelompok Yahudi mereka melihat Yesus sebagai pengancam yang paling besar, yang merubah, memecah belahkan bangsa Yahudi dan agama Yahudi menurut ajaran tradisi di dalam Musa yang memberikan itu hukum Taurat, dan dari nabi-nabi yang memberikan pengajaran-pengajaran teguran dari Tuhan. Sekarang sudah pecah belah. Banyak orang tidak lagi menyembah Tuhan di Yerusalem, tapi mereka percaya kepada Yesus Kristus yang mengajar di tengah-tengah jalan yang sini sana. Saya bisa membayangkan pada waktu Paulus berada di kota Yerusalem, dia begitu sedih melihat orang Yahudi terpecah belah dan banyak orang menamakan Kristen dan tidak lagi pergi ke bait Allah. Mereka kumpul di rumah sendiri demi nama Yesus, mendirikan gereja di dalam rumah tangga dan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka memecahkan roti, mereka saling mengasihi, mereka berdoa dan mereka mengabarkan Injil di sini di sana.
Maka Paulus berkata, saya tidak bisa melihat bangsaku dipecah belahkan seperti ini. Saya tidak bisa melihat agama Yahudi diselewengkan oleh orang Kristen. Saya tidak bisa melihat banyak orang yang namanya Yahudi sekarang menjadi murid Yesus Kristus. Maka saya akan membasmi orang Kristen. Saya menghancurkan. Melihat orang Kristen pengacau. Orang-orang Kristen adalah orang lagi tidak setia kepada Tuhan. Maka orang ingin menghancurkan orang Kristen. Sama seperti Paulus pada waktu itu. Dia ingin menghancurkan orang Kristen. Dengan surat yang dia terima dari imam besar. Dia mengejar orang Kristen. Jangan lari. Engkau ke Samaria, saya ada di situ. Engkau pergi ke Damaskus, saya ada di situ juga. Pokoknya saya akan menjalin engkau masuk ke dalam sesuatu pukat yang saya siapkan. Saya akan membawa engkau kembali untuk menghadapi hukum daripada agama Yahudi. Dan di mana dia pergi, dia menganiaya orang Kristen. Saudara-saudara, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka semua pernah mendengar nama Paulus. Karena dia adalah seorang yang akan menghentikan pengaruh Kristen. Dia adalah seorang yang akan menghancurkan Yesus Kristus dan pengikutnya. Dan Paulus sedang menyatakan giginya, taringnya, dan cakarnya untuk menghancurkan orang Kristen. Pada saat itu Tuhan menyatakan diri kepada dia. Di tengah-tengah jalan menuju ke Damaskus, saudara-saudara, dengan sombongnya, dengan kuasa yang ada di dalam surat yang dia terima, dengan kawan-kawan menuju ke kota Damaskus, mendadak ada cahaya yang besar turun dari surga, mensilaukan dia. Dan saat itu Paulus jatuh terpelanting. Dia tahu ini bukan biasa. Dia tahu ini kuasa yang besar. Dia tahu ini adalah cahaya lebih besar dari cahaya matahari. Ini bukan cahaya biasa. Ini cahaya super alam. Ini pasti kuasa Tuhan Allah. Dan dia adalah seorang yang mengajar teologi. Dia adalah seorang agamawan yang tersohor. Dia adalah orang pemuda yang mempunyai gairah yang luar biasa. Tetapi sekarang terbentur dengan cahaya yang besar. Lalu dia tanya, Tuhan, siapakah engkau? Coba perhatikan, profesor teologi waktu bertemu dengan cahaya yang besar, dia baru tanya, siapakah engkau ya Tuhan? Kalau engkau Tuhan, Tuhan yaitu Tuhan. Kenapa perlu tanya kepada Tuhan, siapa engkau ya Tuhan? Bukan katakan mulut dia sendiri mengatakan ini Tuhan, tetapi dengan mulut dia mengaku Tuhan. Kenapa tanya siapakah engkau? Karena pikiran dia sekarang kacau. Dia mengetahui ada Tuhan. Dia mengetahui Tuhan sekarang telah menyatakan cahaya kepada dia. Tapi dia sebenarnya tidak tahu kenapa saya diberikan cahaya seperti ini. Bukankah saya melayani engkau? Bukan saya mengembalikan orang Israel kepada agama yang asli, yaitu yang kau wahyukan melalui Musa, yaitu Taurat-Taurat yang sudah kami hafal sejak kecil. Dan Tuhan menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Ini satu hal yang mensyok, yang mengkagetkan dia setengah mati. Yang saya aniaya adalah orang Kristen. Saya aniaya adalah bidat. Yang saya aniaya adalah ajaran dari orang Nazaret itu. Itu harus dibasmikan. Tapi yang jawab mengatakan, justru akulah Tuhan yang kau aniaya. Jadi saya menganiaya Tuhan. Saya melawan kehendak Tuhan. Saya selama ini mempenjarakan, menganiaya, menangkap orang-orang daripada Tuhanku itu sendiri. What? What are you saying? Who are you? I am Jesus Christ. You persecute me now. You are persecuting me. I am Jesus. Ini tak mungkin. Yesus tak mungkin Tuhan. Tuhan tak mungkin Yesus. Yesus adalah manusia di Nazaret. Yesus adalah orang Galilea. Yesus adalah pemberontak kepada Allah. Saya melayani Allah. Saya melayani Allah karena Allah bukan Yesus. Saya menghina Yesus karena Yesus bukan Allah. Inilah pikiran manusia di dalam agama. Banyak orang tidak pernah mengaku Yesus adalah Allah. Banyak orang tidak bisa terima Yesus mempunyai sifat ilahi. Maka mereka menganggap Yesus hanya seorang biasa saja.
Tapi pada waktu kuasa Tuhan sudah dinyatakan, kemuliaan Tuhan sudah diberitahu kepada manusia, Tuhan berkata, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Saudara-saudara, Paulus menjadi berbeda. Paulus menjadi berbeda karena dia sudah melihat Yesus Kristus. Mengapakah hidup kita tidak berbeda? Mengapa hidup kerohanian, hidup agama kita tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Bahkan makin lama makin suam, makin lama makin mengeraskan hati, makin lama makin kaku kita melawan Tuhan. Saya mau tanya pendeta-pendeta, siapa yang kau layani? Saya mau tanya anggota KOR, engkau memuji siapa? Apakah hubungan Kristus dengan engkau? Stephen Tong bukan orang biasa. Saya umur 2 dibaptiskan menjadi orang Kristen. Dari umur 2 sampai 17 saya menjadi pemuda yang terbaik pada zaman itu. Saya tidak merokok, saya tidak berzina, saya tidak berjudi, saya tidak main perempuan. Saya suci sebagai pemuda yang terbaik zaman itu. Di dalam sekolah saya adalah seorang pemuda standar yang dipuji oleh guru-guru. Dan saya menjadi pemimpin kelompok pemuda-pemudi yang paling mutakhir. Saya mempunyai pengetahuan lebih tinggi dari yang lain. Saya mempunyai kemampuan belajar lebih cepat dari orang lain. Kalau orang lain menempuh ujian perlu 2 bulan waktu, saya dalam 2 hari sudah selesai. Dan saya selain belajar, saya masih mengajar. Saya mengajar dari sore jam 1 sampai jam 6. Lalu mengajar lagi jam 7 malam sampai jam 9.20. Waktu saya masih umur 17, saya belajar dari pagi jam 7 sampai jam 12. Mengajar dari jam 1 sampai 9. Baru pulang koreksi paper. Baru pulang kerja persiapkan semua yang aku mengajar hari esoknya. Saat itu saya punya gaji 2 kali lebih besar dari pendeta paling besar di gereja paling besar di Surabaya. Umur 17. Mulai dari umur 15 saya tidak minta 1 rupiah dari mama. Saya bisa membayar sekolah saya sendiri, makan sendiri, hidup sendiri. Dan saya menjadi pemuda teladan. Saya menjadi pemuda yang terbaik. Tapi pikiran saya mulai menyeleweng. Karena saya tidak percaya Yesus Allah. Saya tidak percaya Tuhan itu juru selamat. Saya tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Saya mulai pikir komunisme itulah juru selamat dunia. Saya percaya evolusi lah itu kebenaran. Saya percaya hari depan dunia berada pada ilmu. Pada waktu saya masih muda, saya mempunyai pengalihan pikiran menuju kepada dunia ini. Dan sampai pada umur 17, 1950 itu, setelah 5 tahun, saya menyeleweng dari Alkitab, daripada firman Tuhan. Baru Tuhan membawa saya kembali menjadi orang Kristen yang sejati. Setelah saya melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, demi nama Yesus saya berkata kepadamu, jikalau engkau belum pernah bertemu dengan kemuliaan Tuhan, jikalau engkau tidak merasakan berapa besar adanya anugerah di dalam keselamatan Yesus Kristus, engkau tidak mungkin ada perubahan. Hidupmu akan rutin terus menerus seperti dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak ada perubahan. Tapi perbedaan terjadi jika kemuliaan Tuhan sudah nyatakan oleh engkau. Engkau melihat kesuciannya begitu besar. Baru engkau sadar dirimu begitu najis. Engkau melihat keadilan Tuhan begitu mulia. Baru engkau sadar begitu tidak adil ada di hidup engkau. Engkau melihat kesempurnaan Tuhan begitu mutlak. Baru engkau sadar berapa lemah dan kekurangan apa dalam hidupmu. Kalau kita sudah melihat kekurangan dan ketidaksucian, ketidakbajikan dari diri kita sendiri, maka kita sadar kita perlu pertobatan. Saudara-saudara sekalian, dan pertobatan itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama, kita mulai sadar saya adalah orang berdosa. Kesadaran itu diberikan oleh siapa? Kesadaran diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membangunkan jiwamu dan demi namaku memimpin engkau kembali berjalan di dalam perjalanan yang benar. I will awaken you, I will bring you back and to walk in the righteous, in the path of the righteousness. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak mau kita tertidur di dalam dosa. Tuhan tidak mengizinkan kita membius diri dalam dosa. Maka Tuhan membangunkan kita berarti sadarkan jiwa kita yang tertidur. Berapa banyak pemuda-pemudi yang membius diri?
Berapa banyak orang-orang Kristen yang sedang tertidur di dalam dosa. Tapi Tuhan berkata, saya membangunkan jiwamu. Sudahkah engkau dibangunkan jiwanya? Sudahkah engkau sungguh sadar engkau perlu dibangunkan? Setelah menyadarkan kita, maka hal yang kedua, Tuhan memberikan pengertian tentang berapa bahaya dosamu. Engkau biasanya hidup di dalam dosa, engkau tidak sadar dan tidak mengerti engkau sedang dibius dan engkau sedang dikerjakan oleh iblis dan engkau tidak sadar akan bahayanya. Setelah engkau sadar, setelah engkau bangun, maka engkau mengetahui sekitarmu ada segala jerat yang membahayakan engkau, membinasakan engkau dan engkau tidak tahu berapa bahaya itu. Setelah engkau mengerti dosa, seperti engkau sudah sadar dosa, sekarang engkau mengerti dosa itu apa. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita bahwa setelah kita diberikan kebangkitan jiwa dan pikiran, firman Tuhan itu mencerahkan, mencerdaskan kita. Sehingga kita mulai mengetahui apa itu dosa. What is sin? Kenapa orang berjudi? Karena tidak tahu apa itu dosa. Kenapa orang berzina? Tidak tahu itu dosa. Mereka cuma tahu menikmati keindahan daripada indera-indera mereka, menikmati kepuasan dari nafsu-nafsu mereka. Tapi setelah dicerahkan oleh Tuhan, mereka mengalami kedua. Pertama, sadar saya berada di dalam dosa. Kedua, mengerti dosa itu apa. Lalu ketiga terjadi dalam pertobatan, engkau mulai menyesal, engkau menjadi sedih. Kenapakah manusia bisa sedih karena perbuatan dosa dia? Karena hidup baru mulai dikerjakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, belum engkau diperanakan pula, sebelum engkau mempunyai hidup yang baru, engkau tidak ada pengertian dan tidak ada perasaan daripada Tuhan. Tapi setelah engkau diberikan hidup yang baru, engkau mulai mempunyai perasaan yang baru. Sekarang jawab pertanyaan saya. Anak kecil dilahirkan dulu baru menangis atau menangis dulu baru dilahirkan? Jawab. Dilahirkan dulu baru menangis, betul? Atau menangis baru dilahirkan? Hah? Engkau tidak ada ingatannya dulu lahir dulu atau nangis dulu, sudah lupa ya? Saudara-saudara, ibu-ibu jawab saya. Engkau melahirkan anak, setelah melahir baru dia nangis atau setelah nangis di perut baru dilahirkan? Dilahirkan dulu kan? Apa artinya? Hidup baru lebih cepat, lebih dulu daripada penyesalan. Ini ajaran Alkitab. When God regenerated you, when the new life is given to you, you just know how to cry for your sin. Engkau baru bisa sadar bagaimana harus menangis dosa. Saya mendengarkan kalimat-kalimat daripada seorang yang bertobat. Saya memperhatikan kapan dia nangis. Pada waktu dia nangis, dia sedih. Tuhan, aku tidak layak. Tuhan, aku berdosa. Dia bukan sedang mengerti apa itu dosa. Dia menyesali dosa yang dia perbuat. Dan di dalam pertobatan yang sejati ada mengandung sesuatu pengertian rasio. Karena Roh Kudus mencerahkan pikiran dia dengan firman. Roh Kudus memakai firman untuk menembusi ke dalam hati sanubari dan memberikan pengertian ke dalam otaknya sehingga dia mulai mengatakan, aku sadar, aku mengerti, saya orang berdosa. Setelah dia mengerti dosa, Roh Kudus membuat hidup yang baru itu bekerja di dalam jiwa seseorang yang diperanakan pula. Dia mulai sedih bagi dosa. Saudara-saudara, kesedihan bagi dosa ini adalah tanda ketiga engkau bertobat. Engkau mulai sadar, engkau mulai menyesal. Kenapa saya berbuat dosa? Saya tidak seharusnya melakukan hal ini. Ini tidak benar. Ini sangat menyedihkan Bapakku di surga. Orang yang berdosa dan tidak bertobat tidak pernah mempunyai penyesalan seperti ini. Penyesalan yang sejati didasarkan hidup yang baru yang sudah ada di dalam dia. Setelah Tuhan mempertobatkan engkau, setelah Tuhan memberikan hidup baru kepada engkau, engkau mempunyai perasaan yang baru. Engkau mempunyai penyesalan yang baru. Engkau sedih dan mengetahui engkau sudah berdosa karena engkau menyedihkan Tuhan juga.
Sesudah itu Tuhan memberikan lagi tahap keempat. Dia mulai membenci dosa. Saudara-saudara. Dia bukan saja menyesali dosa. Dia benci dosa. Kenapa sih saya harus berbuat hal ini? Kenapa sih saya berada hidup diam kemelut seperti ini? Ini adalah hal yang najis-najis. Setelah melihat kemuliaan Tuhan, siapa mau berdosa lagi? Setelah mengerti kemuliaan Tuhan, siapa masih mau hidup terus di dalam lumpur? Saudara-saudara, anak yang main tanah sampai tangannya kotor, engkau bilang jangan main, lepas tanah. Dia tidak akan lepas, karena dia merasa itu enak sekali. Dia main tanah itu dia senang sekali. Sampai engkau memberikan kepada dia coklat atau es krim yang enak. Hei anak, lihat ini. Waktu dia lihat es krim yang dia senang, tidak usah suruh jangan main tanah. Dia sendiri membersihkan tangan. Dia tidak mau tanah, dia mau es krim. Hari ini engkau tetap mau melacur? Engkau mau berjudi? Engkau bernarkoba? Engkau masih main perempuan? Engkau masih bohong? Engkau masih minum ganja? Engkau masih hidup dalam dosa karena apa? Karena engkau kira itu enak-enak dimain. Tapi engkau tidak sadar Tuhan sedang memberikan kepada engkau mutiara, berlian, es krim yang indah, berkata, mau ini? Waktu engkau melihat apa yang berada di tangan Tuhan, engkau bilang, Tuhan, saya mau. Tak usah ngomong kalimat kedua. Engkau bersihkan tanganmu yang kotor. Engkau cuci tangan. Engkau terima es krim. Berapa banyak orang terus-menerus jeremus di dalam dosa dan tidak mau lepas. Karena apa? Dia kira itulah sasaran hidupnya. Itulah kenikmatan hidupnya. Itulah sesuatu yang wajar dia terima. Dia tidak sadar yang lebih indah dari itu sudah ada. Karena sudah melihat keindahan yang lebih besar dari Tuhan. Akhirnya dibanding-banding lagi. Apa sih? Orang bertanya, Stephen Tong, engkau mau dah ikut saya? Waktu saya masih muda, saya pergi mengabari Injil Hong Kong. Family saya mengatakan, Indonesia terbelakang. Di sini banyak perempuan yang cantik. Engkau muda, engkau saya cari. Aku bawa engkau pergi mencari perempuan-perempuan. Mau tidak? Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Saya bilang tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Engkau masih muda kan? Tahu tidak ini kesempatan. Hong Kong engkau tidak ada orang kenal. Engkau cari perempuanmu, mamamu di Indonesia tidak bisa mengejar. Ikut saya saja. Di dalam hati saya benci sekali sama orang itu. Karena dia tidak tahu hidup sudah menjadi orang Kristen adalah hidup yang tidak mau digoda seperti itu. Saudara-saudara, akhirnya bukan saja dia tidak mampu membawa saya pergi ke teman yang jelek. Hari terakhir dia sendiri bertobat dengan nangis menerima Yesus Kristus. Mengapa banyak orang Kristen tidak beres? Karena dia tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Karena dia tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan surga begitu cemerlang. Begitu indah. Maka dia terjerumus dan puas di dalam dosa yang tidak habis-habis. Sampai pada satu hari engkau melihat kemuliaan Tuhan. Engkau melihat keindahan daripada surga dinyatakan kepada engkau. Dengan sendirinya engkau berhenti berbuat dosa. Engkau kembali kepada Tuhan. Engkau membenci dosa. Kenapa membenci dosa? Ini hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini hal yang merusak iman saya. Ini hal dari rencana iblis. Engkau membenci, engkau menolak. Dan setelah itu hal yang kelima terjadi. Engkau merindukan kembali kepada Tuhan. Lalu engkau mulai mengaku dosa. Pertobatan yang sesungguhnya adalah pertobatan yang mengaku dosa. Dosa yang diakui adalah dosa akan diampuni. Dosa yang tidak pernah diakui adalah dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Alkitab berkata, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia dan Allah itu adil. Maka dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan segala kejahatan daripada kita masing-masing. Ini tercantum di 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-8, 9 dan 10. Barang siapa yang mengaku diri tiada berdosa, orang ini tidak ada kebenaran di dalam hatinya. Barang siapa tidak mengaku dia berdosa, dia telah menjadikan Allah pembohong. Karena Allah berkata, engkau berdosa. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dan dia akan mengampuni segala dosa kita. Mengapakah Allah yang setia mengampuni? Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang bertobat, dia akan diampuni dosanya. Karena Allah itu setia, maka dia akan menjalankan semua janji yang sudah diberikan kepada kita.
melalui janji di dalam perjanjian lama, melalui nabi-nabi, Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Tuhan berkata, bertobatlah kamu. Jika engkau bertobat, maka aku akan mengembalikan engkau. Jika Israel bertobat, aku akan menyembuhkan tanahmu. Aku akan mengembalikan engkau. Jika engkau bertobat, maka aku akan datang menjadi bapamu. Engkau menjadi anakku. Tuhan mau kita bertobat, mau kita mengaku dosa dan kembali kepada Dia. Karena Tuhan itu setia adanya. Maka kesetiaan Tuhan akan melunakkan janji-janji Dia yang pernah diberitakan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, mengaku dosa, apakah ini satu hal mempermalukan? Bukan. Ini satu hal yang memperkenan hati Tuhan. Mari kita di hadapan Tuhan dengan air mata, dengan sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus yang telah menggerakkan hati kita masing-masing. Dan kita berkata, Tuhan, di sini saya orang berdosa. Saya mau mengaku segala dosa. Setelah mengaku dosa, maka engkau tidak lagi kembali kepada tempat asal. Engkau tidak kembali kepada jalan yang lama. Engkau mulai merindukan firman Tuhan. Membenci yang Tuhan benci. Dan mencinta yang Tuhan cinta. Itu adalah sinkronisasi daripada emosi yang diperanakan pula. Berubah menjadi emosi yang merindu firman Tuhan. Membenci dosa, mencintai keadilan. Inilah sifat Kristus. Kristus membenci dosa. Kristus mencintai kebenaran. Dan di sini Allah Bapa akan memberikan urapan kepada Yesus Kristus sebagai Allah anak dengan minyak surgawi. Minyak yang kudus, minyak sukacita. Oh God, you hate the unrighteousness and you love the righteousness and the holiness. That is the reason your God will anoint you with the anointment of the joy. Oh Allah, engkau membenci dosa dan engkau mencintai kebenaran keadilan. Maka Allahmu akan mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Ini tercantum di dalam Mazmur. Dan tercantum juga di dalam surat Ibrani. Pasal pertama. Siapakah Allah pertama? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Engkau mencintai kebenaran. Engkau membenci kejahatan. Maka Allahmu. Siapa Allah kedua ini? Allah Bapa. Allah anak. Mencintai yang dicintai oleh Bapa. Membenci yang dibenci oleh Bapa. Maka Allah Bapa mengurapi Allah anak. Dengan minyak sukacita. Minyak sukacita itu siapa? Itu Roh Kudus. Maka Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Tritunggal muncul di situ. God the Father anoint God the Son with God Holy Spirit. Allah Bapa mengurapi Allah anak dengan Allah Roh Kudus. Dan Yesus Kristus dipenuhi dengan sukacita mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Allah yang setia akan melakukan sama kepada engkau dan saya. Jika engkau bertobat, engkau pasti membenci segala kejahatan. Kejahatan yang engkau lakukan dulu, sekarang engkau rasa malu. Kejahatan yang engkau pernah melakukan dulu, sekarang engkau membuang. Engkau tidak senang lagi. Engkau benci kejahatan. Dan mulai hari ini engkau menyenangi kebenaran. Saudara-saudara, saya heran sekali. Pada waktu saya bertobat, saya mulai suka baca kitab suci. Saya suka berdoa. Saya suka mengabari Injil. Saya suka bersama dengan orang yang betul-betul cinta Tuhan. Untuk bersekutu di tengah-tengah mereka. Dan dulu kawan-kawan yang saya jelek, saya tinggalin satu persatu. Kecuali saya mengabari Injil kepada mereka. Mengharapkan mereka kembali kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara. Perubahan emosi. Perubahan arah rohani ini. Membuktikan hidup yang baru sedang bekerja di dalam engkau dan saya. Apakah engkau masih mencintai dosa? Apakah engkau masih suka pergi ke tempat yang tidak beres? Sekarang berikan kepada aku 1 bulan 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Suruh saya tidak mengabari Injil. Saya akan membuang engkau. Saya menghina engkau. Tidak mungkin lagi mengajak saya kembali. Karena hati saya sudah berubah. Saya mau tanya, bagaimana hidupmu? Kehidupanmu sudah diperbarui atau tidak? Kalau demikian, engkau nyatakan engkau benci kabar dosa. Orang yang benci kabar dosa pasti cinta kepada kebenaran. Orang yang benci kabar dosa pasti cinta firman Tuhan.
Engkau boleh membaca kitab suci dengan merindukan. Rindu terus, tuntas, mau mengerti, mau memahami, mau mencari kehendak Tuhan. Setan menggoda kita lagi tidak gampang. Dunia membawa kita kembali ke arus dunia tidak gampang. Karena kita sudah dirubah oleh Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang meninggalkan dosa. Karena benci dosa dan mencintai kebenaran Tuhan. Orang lain dirugikan karena kitab. Sebab kita berdosa, orang lain dirugikan. Sekarang bertobat berarti engkau harus membayar kembali kerugian yang dialami oleh orang lain. Yang bertobat bukan bertobat, oh Tuhan, ampuni saya, selesai. Saudara-saudara jangan lupa, di dalam Lukas, Sakyus berkata, barang siapa yang saya telah memeras dia, merugikan dia, saya akan mengembalikan 4 kali. Saudara-saudara. Dia tidak hanya mengaku dosa telah selesai. Dia mempunyai tugas kembalikan. Kalau engkau pernah curi uang orang lain, kembalikan uang itu. Diketahui atau tidak ketahui, uang harus kembali kepada orang itu sendiri. Karena engkau pernah mencuri dari dia. Engkau merugikan siapa, engkau harus kembalikan kerugian kepada orang yang kau akibatkan dia rugi. Ini baru menyatakan pertobatan yang sejati. Kalau kita mau mengikut Alkitab, kita mengatakan kita begitu banyak hal, begitu banyak kali menyeleweng dari firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau harus jujur, engkau harus sungguh-sungguh, engkau harus membayar harga, membuktikan engkau sungguh-sungguh bertobat. Sakyus berkata, setelah dia mengikuti Yesus Kristus, dia membagi uangnya 50% untuk orang miskin. Adakah di Indonesia orang bertobat seperti ini? Adakah di antara kor orang bertobat seperti ini? Adalah pendeta melakukan ini. Setelah engkau bertobat, uangmu, hartamu, rumahmu, harta karunmu, separuh dibagikan ke orang miskin. Gampangkah melakukan hal ini? Tidak gampang. Tapi ini tercatat di dalam kitab suci. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia mau melakukan semua yang dijanji hadapan Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji akan mengampuni dosa kita. Dia pasti melakukan. Tapi saya mau tanya. Jikalau kita setia kepada Tuhan. Apa yang kita janji kepada Tuhan kita jalankan atau tidak? Setelah pertobatan. Maka Sakyus mengatakan. Aku bagikan uang separuh daripada hartaku. Kepada siapapun yang miskin. Dan selain itu dia mengatakan. Aku kembalikan 4 kali. Orang-orang yang pernah saya curang, saya merugikan, saya kembalikan 4 kali kepada mereka. Saya tidak tahu setelah dia membagi separuh ke orang miskin, membayar lagi kerugian orang 4 kali, dia masih ada sisa uang berapa. Mungkin semenjak hari itu dia menjadi orang yang sangat miskin, menjadi orang yang saban hari bersandar kepada Tuhan, dan dia menjadi orang Kristen yang sangat susah hidup di dunia. Tetapi itu namanya pertobatan. Pertobatan bukan terus menjadikan diri kaya. Lalu yang sudah merugikan orang ego diam-diam saja. Pertobatan bukan berarti Tuhan ampunilah saya. Sesudah itu ego lepas dari bertanggung jawab. Saudara-saudara. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang bayar harga. Pertobatan yang berani bertanggung jawab. Pertobatan yang berani memberikan apa yang kau miliki kepada orang lain. Kiranya juga memberkati kita. Menjadikan kita orang bertobat sungguh-sungguh. Dan semua ini tidak cukup. Pertobatan sudah lakukan secara negatif. Dari poin pertama sampai terakhir. Selesai. Engkau putar menjadi positif. Mulai hari ini. Saya mengikut Tuhan Yesus. Sampai mati. Itu sebab Sakyus diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata. Anak manusia datang. Mencari. Dan menyelamatkan mereka yang sesat. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia katakan di rumah Sakyus, the Son of Man come to seek and to save the sinners. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan mereka yang sesat, the lost ones. Saya akan membawa mereka kembali dan mereka menjadi milikku. Setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak lagi bercabang hati, kita tidak lagi bercabang jiwa kita. Kita dengan sehati, segenap jiwa kita mengikut Yesus Kristus. Mengikut dia, meneladani kita, memikul salib, menjadi pentaat kepada Tuhan. Dombaku mendengarkan suaraku. Dombaku mengikuti aku. Dan dombaku mentaati aku.
Jikalau engkau tidak mendengar suara Tuhan, karena engkau bukan dombanya. Kalau engkau dombanya, engkau selain mendengar suaranya, dia mengikutnya. Selain mengikut dia, engkau mentaati pimpinan dia. Demikian Tuhan mau orang Kristen seperti ini. Pertobatan kalau sudah terjadi pada seseorang, hidup itu berubah. Dan dia menjadi orang yang dimiliki oleh Tuhan. Kerajaan Tuhan menjadi milikmu. Saudara-saudara, bertobatlah. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah dan mengikut Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Maukah saudara? Bertobat sungguh-sungguh. Dan mengikut Yesus sampai dia datang kembali. Saya akan berhenti di sini. Siapa yang sudah ikut dan sudah mendengar, biar engkau sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan merubah engkau menjadi orang Kristen yang baik. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau menjadi orang yang bertobat. Dan saya mau mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Yang mau mengikut Tuhan, yang mau bertobat, setia kepada dia sampai Yesus datang kembali. Sekarang mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu yang disampaikan oleh bibir mulut manusia bisa berhenti. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa suara Roh Kudus tidak berhenti, bekerja terus-menerus di dalam sanubari kami masing-masing. Kami menyerahkan semua orang satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menjadi orang bertobat, orang mengikut Tuhan, orang yang seumur hidup tidak melarikan diri, tidak menyembunyikan diri, tidak bertopeng untuk menipu diri, tapi orang yang sungguh-sungguh jujur dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Ampunilah kiranya segala dosa yang kami perbuat, dan berilah jiwa yang merindukan Engkau untuk terus mengikut sampai akhir. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Nyatakan penyertaan kehadiran Tuhan di tengah kami sampai kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau pada hari terakhir. Dengar doa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah memungkirkan janji-Mu. Jika Engkau setia, sudah berjanji mengampuni, pasti Engkau mengampuni sampai kesudahan. Jika Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil, Engkau pernah mengadili Kristus mengganti kami di atas kayu salib, maka Engkau tidak mengadili kami lagi. Engkau mengampuni dosa kami, membersihkan segala kejahatan kami, dan memperbarui kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.